ketika masuk sekolah belajar pun lebih paham, waktunya pun tidak terbatas. Bosen banget Om, karena kan kalau kita ketemu langsung nih Om, kita tuh secara nggak sengaja tuh diskusi tuh lebih gampang gitu Om. Ini kan kalau kita di daring ini mau diskusi dengan teman harus posisikan waktu yang tepat dan lagi bisa temannya di luar kan, jadi susah untuk berkomunikasi, meminta bantuan. Target kita ingin menyampaikan pembelajaran kalau boleh tercapai. Dari anak-anak sendiri berusaha untuk mengetahui bahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran, mereka susah. Kendala di mereka yang pertama mungkin adanya pembelajarannya itu kan tidak semua dia menggunakan penyelesaian, padahal guru hanya menyampaikan lewat dari gitu. Artinya ada juga yang menggunakan ya bisa jadi harus tatap muka dulu bisa ngerti, ataupun harus dipraktekkan dulu bisa tahu. Jadi tantangannya lebih kepada kita tidak mengenal karakter mereka, jadi pendekatan cara mengajar kita yang bagaimana, itu strateginya kita harus lebih banyak ekstra mencari gimana sih kenapa anak ini jarang zoom gitu ya kan, kenapa anak ini lama ya, kita udah ngajarkannya sangat detail banget tapi kok lama nangkapnya gitu. Jadi ketika mereka kurang paham, jadi mungkin ada rasa jenuh atau rasa bosan, atau itulah ketika anak-anak tidak paham kan bukannya mencari solusi tapi dia akan stuck, berhenti deh capek gitu kali. Sudah pasti saya yakin bukan hanya kualitas dalam bidang pengetahuan dan keterampilan, tapi dalam budi pekerti pun itu akan terjadi. Kenapa? Kalau selama ini kita tatap muka berhadapan dengan anak secara langsung, bisa kita tuntun anak itu, bisa kita arahkan pertanyaannya. Dengan model daring itu bagaimana? Pengen tatap muka. Sangat semangat. Tapi tetap menjaga protokol ya? Iya. Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran menggunakan sistem daring itu menurunkan kualitas dari lulusan peserta didik. DPR bersama pemerintah mengkhawatirkan bahwa kita akan kehilangan satu generasi terdidik karena adanya pembelajaran jarak jauh. Terbatasnya sistem infrastruktur dan terbatasnya bagaimana para siswa bisa menerima pelajaran dengan baik. Untuk itu, DPR bersama pemerintah berkomitmen agar melakukan pembelajaran tatap muka secara ketat dan berkala. Namun, hal ini juga harus disiapkan oleh para sekolah, pihak guru, orang tua murid, dan para siswa agar tidak menimbulkan klaster COVID-19 yang baru. Untuk itu, kita akan bincang bersama anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Sofyantan. Tetap saksikan program Parlon Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya Mirsa, saat ini saya bersama anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Sofyantan. Siang Pak Sofyan. Selamat siang. Sehat Pak? Sehat. Tetap semangat Pak? Harus menjalani semangat. Kegiatan di masa pandemi Pak, yang belum menghilang ini Pak. Izin Pak, ingin berbincang sedikit, berdialog tentang bagaimana persiapan pembelajaran tatap muka yang dicanangkan pemerintah akan mulai di bulan Juli. Ini sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan Pak ya? Ya, saya kira semua sudah kita siapkan ya. Dari awal tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer, dan kemudian alat ukur suhu, dan kemudian di dalam sekolah itu semua tempat tertentu semua ada tempat cuci tangan. Berarti sekolah ini sudah siap ya, istilahnya mengikuti proses pembelajaran tatap muka itu Pak? Ya, artinya sekolah ini sudah siap, ya sangat siap untuk, dan bukan itu aja sebenarnya, guru-gurunya juga semua sudah, sama pegawai semuanya itu semua sudah divaksin. Bapak sebagai anggota Komisi 10 sendiri melihat kalau kesiapan di sekolah-sekolah lain khususnya di Kota Medan ini sudah seberapa besar Pak? Saya lihat masih belum merata. Ya, ini sangat tergantung kepada tingkat daripada sekolah yang bersangkutan. Karena kan sangat variasi. Ada sekolah negeri, juga ada sekolah swasta. Sekolah swasta juga ada sekolah kelas atas, menengah dan bawah. Dan saya lihat yang menengah ke bawah itu masih kurang siap untuk melaksanakan
pembukaan sekolah, karena masalahnya itu adalah di fasilitas yang tersedia tersebut. Berarti pemerintah daerah harus gercep dong Pak, bergerak cepat untuk bagaimana mempersiapkan ini gitu. Nah ini yang butuh satu kerja keras daripada Pemko Medan. Pak, izin Pak ingin berbincang sebentar. Ini kan tadi saya sudah beberapa mewawancarai guru, anak murid, dan juga orang tua dari siswa di sini bagaimana menghadapi pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah sebenarnya Bapak sebagai anggota Komisi 10, apa evaluasi mendasar kenapa kita harus segera melakukan pembelajaran tatap muka? Ya, pertama kita tahu bahwa tingkat sosial ekonomi setiap siswa itu memang tidak sama. Sedangkan kita tahu pembelajaran jarak jauh membutuhkan peralatan seperti apakah dia memiliki komputer, apakah dia memiliki handphone Android, ataupun termasuk di daerah tersebut apakah ada blind spot atau enggak. Nah, berbagai kajian teknis tersebut itu kadang-kadang bisa membuat itu menjadi hambatan karena tidak ada pemerataan itu. Nah, bagi perguruan yang kelas atas swasta itu tidak ada masalah karena dari segi ekonomi mereka mampu. Tapi bagi sebagian besar ya termasuk sekolah negeri, saya kira kesiapan itu sangat menjadi satu tantangan yang besar bagi mereka. Sehingga pembelajaran jarak jauh ini tidak bisa maksimal sesuai dengan harapan masyarakat maupun termasuk kurikulum yang diterapkan oleh sekolah yang bersangkutan. Iya, tadi guru dan orang tua murid itu juga merasa agak kesulitan Pak menyampaikan materi atau mendidik anak didiknya di sekolah, di rumahnya masing-masing. Yang punya peralatan, katakan punya HP Android saja, itu juga sudah memiliki problem, apalagi yang sama sekali nggak ada. Ya belum lagi adalah kualitas daripada SDM guru, yang belum semuanya itu mampu melakukan pembelajaran dengan konten-konten yang inovatif dan kreatif, sehingga memaksa siswa itu merasa tertarik terhadap mata pelajaran yang disajikan. Ini adalah problem yang menurut saya tidak gampang, pembelajaran jarak jauh yang kita terapkan pada hari ini. Kalau di Kota Medan sendiri, di Sumatera Utara sendiri, Bapak melihatnya seperti apa nih Pak penerapan pembelajaran jarak jauh? Karena kan juga banyak daerah terpencil di sini. Jadi kesulitan juga. Sangat kesulitan. Kalau saya lihat pencapaiannya mungkin sekitar 50% aja ya. Karena daerah-daerah yang tidak usah terlalu jauh daripada Kota Medan, itu saya pernah mengunjungi beberapa sekolah SD itu mereka sama sekali tidak ada pembelajaran lagi. Jadi ini sangat dikhawatirkan kalau ini terus berlangsung. Oh, berarti nanti kita akan sejenak Pak, saya ingin menyoroti bagaimana menurunnya, katanya banyak pihak yang bilang menurunnya kualitas Pak pendidikan nasional di tengah masa pandemi. Tapi tetap di Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya Mirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Pak, ini kita sedang mengunjungi sekolah yang Bapak kelola Pak, sebagai ketua Dewan Pembina. Ini udah berapa tahun nih Pak sekolah ini? Sudah 34 tahun, Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. Dengar-dengar banyak juga beasiswa yang diberikan ya Pak? Sekolah ini memang sejak awal didirikan, memang dirancang untuk menerima anak-anak yang tidak mampu untuk menikmati pendidikan yang berkualitas. Dari berbagai suku, agama, dan ras. Jadi sejak berdiri sampai hari ini, anak asuh kita sudah mencapai 4.500 orang lebih. Dan sebagian besar sudah menjadi sarjana dan malahan menjadi kepala sekolah di sekolah ini. Jadi sudah terjadi pertukaran estafet kepemimpinan di perguruan ini. Berarti walaupun mereka tidak punya biaya, tetap bisa merasakan pendidikan yang berkualitas ya Pak? Ya. Jadi karena memang sejak awal saya itu prihatin karena anak-anak miskin itu
sulit mendapat pendidikan yang berkualitas. Kalau mereka selalu disekolahkan di sekolah yang fasilitasnya rendah, mereka kan keluarnya cetakannya juga kualitas kurang baik. Lulusan ya Pak ya? Lulusan kurang baik. Sehingga saya punya satu keinginan, ingin membuktikan sesungguhnya orang yang tidak mampu kalau dikasih fasilitas yang baik, mereka akan menjadi lulusan yang terbaik. Dan ternyata benar bahwa anak-anak yang tidak mampu itu bisa nembus UI, ITB, IPB, ya, UNER dan sebagainya. Itu merupakan satu kebanggaan saya, termasuk Gajah Mada gitu UGM. Nah ini kembali lagi ke perbincangan kita yang tadi Pak. Di tengah masa pandemi ini juga memang banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa pembelajaran jarak jauh itu juga menurunkan kualitas dari anak didiknya sendiri Pak. Ya. Karena semangat bersekolah teman-teman anak-anak didik itu juga menurun, lebih banyak main HP daripada belajar. Bagaimana pendapat Bapak? Sesungguhnya kan manusia itu adalah memiliki jiwa ingin berkumpul, ya, dan juga berkompetisi sesungguhnya. Nah pada saat mereka itu tidak berteman, berada di rumah sendiri, dan kemudian menerima mata pelajaran itu lewat dunia maya, saya kira hasilnya pasti tidak maksimal. Dan belum lagi bahwa kedisiplinan itu kan menjadi hal yang sangat penting. Bahwa anak-anak itu mungkin pada saat secara online, mereka itu bisa saja tidak nampak wajahnya, bisa saja mereka keluyuran, tapi muncul bahwa mereka seolah-olah sedang mendengar mata pelajaran. Dan itu adalah salah satu hal yang menurut saya belum lagi penjelasan guru yang mungkin tidak mencapai sasaran, karena anak-anak ini kan masa puber, yang terutama masa puber itu, atau anak-anak kecil itu dia selalu bergerak. Sehingga pada saat menyajikan satu materi pelajaran yang kalau tidak kreatif dan inovatif, tidak menarik, mereka itu akan meninggalkan hal itu. Karena anak-anak itu kan biasanya pembosan juga terhadap hal ini. Nah karena itu saya berani yakin bahwa kalau pada sekolah-sekolah yang menengah ke bawah, yang tidak memiliki fasilitas yang baik, SDM guru yang baik, disertai dengan dia punya siswa berasal dari golongan yang menengah ke bawah dengan peralatan belajar yang sangat sederhana, maka mereka itu saya yakin akan ketinggalan mata pelajaran tersebut. Ini terjadi satu penurunan pembelajaran yang sangat signifikan. Tapi apakah memang hal ini Pak yang membuat akhirnya Komisi 10 bersama pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud itu akhirnya menetapkan bahwa pembelajaran tatap muka ini harus segera dimulai? Ya, mau tidak mau ya, bahwa kalau kita teruskan ini terus berlanjut kondisi seperti ini, kita akan terjadi hilangnya satu generasi yang mengikuti pendidikan dengan baik. Nah, kita takut terjadi satu lost generation yang tentunya itu akan sangat berbahaya dan kemudian bisa mengurangi bahwa Indonesia pada saat ini sedang menuju kepada dapat bonus demografi, tapi tidak memiliki satu SDM yang berkualitas yang untuk menyongsong bonus demografi. Berarti nyata Pak ya ini ya, nyata, tantangan bahwa kehilangan generasi terdidik itu nyata, ada nyata. Pak? Artinya ini kan baru setahun, tapi setahun itu kan orang sudah banyak yang tidak belajar, ya. Kalau kita bilang bahwa ada pembelajaran iya, tapi tidak maksimal. Ya, kalau untuk mencapai sampai seperti yang biasa mungkin tidak terwujud. Itu paling-paling mungkin sekitar 50%. Itu 50% udah bagus. Tapi memang ada pada perguruan-perguruan swasta yang high, ya, terdiri daripada anak-anak yang orang kaya atau memiliki fasilitas yang bagus, mereka tetap bisa mengikuti karena mungkin kebiasaan mereka itu sudah biasa melihat sesuatu di internet dan sebagainya. Tapi bagi sebagian besar siswa kita itu pasti mengalami satu
kemunduran yang luar biasa. Tapi Bapak yakin nggak nih Pak, di bulan Juli ini akan bisa kita menyongsong pembelajaran tatap muka? Kan tadi juga kesiapan di beberapa daerah juga masih sangat minim Pak. Kalau dilihat daripada kondisi hari ini, saya lihat tidak semua sekolah siap untuk melaksanakan pembukaan sekolah. Kalau mau dipaksakan, ya itu resikonya itu adalah kita kan harus menerapkan protokol kesehatan yang baik. Nah, salah satu hambatannya itu adalah bagaimana sekolah yang menengah ke bawah ini bisa mendapatkan fasilitas untuk penerapan, untuk membuka, ya, menerapkan protokol kesehatan sehingga mampu membuka sekolah tersebut. Itu menjadi satu tantangan yang menurut saya luar biasa. Oke, makin seru nih Pak pembicaraan kita, tapi akan kita lanjutkan pada segmen yang selanjutnya. Masih di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Pak, tadi sedikit kita jalan-jalan lihat-lihat, ini ada tempat ibadah 5-6 agama ya di sini. Ya, artinya di sini itu memang ada masjidnya, ada gerejanya, ada pura, kemudian ada wihara yang juga kelenteng juga. Oh, berarti multikulturalisme ya? Ya, memang keberagaman ya? Ya, sekolah ini kan mengajarkan tentang keberagaman, tentang toleransi antar semua siswa, bahwa sesungguhnya tadi ada melihat satu di tengah-tengah daripada keempat tempat ibadah itu kan ada pohon bisbol. Kita menganggap bahwa pohon ini adalah merupakan satu, katakanlah, yang menjadi patokan bagi semua siswa di sini, bahwa pohon itu tidak pernah membedakan siapa yang menanam dan kemudian yang menanam itu yang menerima oksigen dari dia, ya. Tetapi pohon ini siapapun yang tanam, dia tidak akan membedakan suku apa, agama apa, termasuk binatang apa, semuanya boleh menikmati dia punya oksigen maupun dia punya buah dan sebagainya. Berarti sebenarnya kurikulum ini bisa menjadi percontohan dan diterapkan ke beberapa sekolah yang lain itu Pak? Ya, kita berharap bahwa model pendidikan ini adalah jawaban terhadap persoalan bangsa pada hari ini, bahwa berbeda itu adalah musuh, berbeda itu adalah sesuatu yang diharamkan. Justru perbedaan itulah yang harus kita ajarkan kepada semua generasi kita, bahwa keberagaman ini pantas kita syukurin dan kita jadikan sebagai kekuatan untuk membangun bangsa ini yang memang telah diajarkan di dalam ideologi kita, ideologi Pancasila. Nah, karena itu sekolah ini sering dikunjungin oleh berbagai pihak sebagai tempat penelitian S2, S3 dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri, ya, sehingga studi banding yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya berharap bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa mengambil intisari daripada kurikulum yang kami selama ini kami terapkan dan kami rekayasa untuk memperkuat kurikulum nasional yang telah dijalankan selama ini. Oke. Kalau kembali lagi kita dalam menghadapi pembelajaran tatap muka ini, upaya yang sudah dilakukan oleh Komisi 10 DPR RI ini seperti apa Pak, untuk memastikan bagaimana pembelajaran tatap muka ini tidak akan menimbulkan klaster baru COVID-19? Ya, fungsi daripada DPR kan melaksanakan pengawasan, termasuk juga tentang kebijakan legislasi maupun berkaitan dengan anggaran. Nah, karena itu dalam hal pengawasan kenapa kita melihat bahwa PJJ itu juga memiliki permasalahan yang luar biasa, itu karena lewat panja yang telah dilakukan.
Dan kemudian kita melihat bahwa dari hasil panja itu kita bisa mengetahui bahwa betapa hasilnya juga bahwa terjadinya satu penurunan kualitas pendidikan. Betul. Sehingga kita juga apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang ada perlunya pembelajaran tatap muka, saya kira DPR akhirnya mengambil kesimpulan bahwa memang tidak bisa ditunda. Betul. Tetapi juga harus menjadi salah satu hal adalah penyelamatan terhadap generasi kita dari serangan pandemi COVID ini. Nah, karena itu DPR RI tetap merekomendasikan perlu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, terutama di daerah-daerah yang tentunya daerah yang bukan merah tapi mungkin oranye ya. Tapi hijau juga sudah kita katakan memang sejak awal kita sudah setujui. Nah, sekarang pemerintah ingin meningkat lebih tinggi, tetapi kita tetap memberitahukan dan menekankan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang baik. Berarti program vaksinasi ini juga masih perlu harus didorong untuk guru, Pak ya? Nah, karena itulah salah satu kendala karena vaksinasi itu diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga menurut saya pemerintahan pusat juga harus bisa melakukan pengawasan dan kerjasama yang semakin erat tentang bahwa vaksinasi itu untuk guru itu harus menjadi prioritas. Dan tentunya bukan gurunya saja, tetapi keluarga guru juga. Dan kemudian secara perlahan-lahan siswa-siswanya, orang tuanya itu perlu juga divaksinasi. Jadi ada strategi yang harus mengepung secara keseluruhan. Karena kalau misalnya gurunya saja yang divaksinasi, ya, maupun istri maupun suaminya yang berada di rumah sedang kerja di luar juga, tentu ini juga tidak akan efektif. Karena itu vaksinasi terhadap guru bukan hanya kepada gurunya tetapi juga terhadap keluarganya. Itu salah satu langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah pada saat sekarang. Berarti memang pusat dan daerah harus koordinasi secara ketat, karena hari ini belum ya, Pak? Hari ini belum melakukan hal itu, Pak? Belum. Sekarang kan masih banyak sekali sekolah-sekolah yang belum mendapatkan kesempatan untuk vaksinasi. Sedangkan ini sudah memasuki bulan 5. Nah, ini kan sudah mau berakhir nih bulan April ini. Bulan Mei, bulan Juni, ini tinggal 2 bulan. Nah, kalau kita tidak memberikan prioritas terhadap hal ini, tentu ini akan menjadi hambatan untuk pembukaan tatap muka pada bulan Juli yang akan. Tapi kalau Bapak sendiri ada persiapan khusus kan Pak untuk menyongsong pembelajaran tatap muka? Karena kan kita juga sangat berbeda nih dari pembelajaran jarak jauh menuju pembelajaran tatap muka. Kalau dari sekolah ini? Ya. Kalau dari sekolah ini memang sejak awal kita udah siap sih. Ya, kita sudah memetakan dan kemudian mempersiapkan semua peralatan yang ada, termasuk pembersihan ruangan. Ya. Kemudian ruangan-ruangan itu yang ventilasinya kurang baik tentu tidak dipakai, dan kemudian sudah melakukan sejenis simulasi bahwa hanya diterapkan 15 orang per siswa, kemudian hanya pelaksanaannya itu hanya 2 jam, tidak ada jeda untuk keluar main-main, kantin tidak dibuka sementara, dan mereka selesai, mereka pulang dengan tidak terjadi kerumunan pada saat pulang tersebut, diatur jamnya sedemikian rupa. Dan sebenarnya Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda sudah siap dengan semua prokes dan kemudian simulasi yang telah kita lakukan. Oke, mungkin Pak, harapan Bapak terhadap pemerintah pusat dan daerah terkait dengan persiapan kita pembelajaran tatap muka. Menurut saya salah satu yang pemerintah harus siapkan adalah membantu sekolah-sekolah yang menengah ke bawah untuk memiliki peralatan-peralatan, apakah pengukur suhu, alat-alat pencuci tangan, hand sanitizer, dan kemudian tentu harus ada memulainya sekolah itu juga harus setiap guru itu di swab dulu, ya. Kemudian tentunya vaksinasi harus mendapat prioritas utama bagi semua sekolah yang akan membuka.
Kalau Pak, tanpa vaksinasi tidak boleh ada. Oke Pak, pembukaan. terakhir Pak, mungkin ajakan Bapak kepada masyarakat, para siswa, guru, orang tua murid untuk tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah divaksin, agar tidak meningkat nih Pak, kasus positif. Ya, kepada pengelola sekolah, kepada kepala sekolah, kemudian kepada guru-guru, ke orang tua murid, serta para siswa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini tidak bisa kita anggap enteng, bahwa hari-hari ini kita vaksinasi masih belum mencapai jumlah yang bisa membuat herd immunity. Karena itu setelah vaksin pun kita tetap harus menjaga protokol kesehatan yang baik, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan, hindarin kerumunan, dan tentunya biasakan diri hidup sehat agar kita terhindar daripada pandemi COVID yang semakin dalam. Saya kira itu kepada semua masyarakat agar bisa mematuhi, agar pendidikan tatap muka, pembelajaran tatap muka pada bulan Juli bisa kita laksanakan dengan baik. Ya pemirsa, itulah pembicaraan saya dengan Bapak Sofyan Tan, anggota Komisi 10 DPR RI, bahwa memang DPR sebenarnya berkomitmen untuk melakukan pembelajaran tatap muka sesegera mungkin. Karena apa? Memang banyak pihak yang mengkhawatirkan akan adanya penurunan kualitas dari lulusan peserta didik. Karena memang terbatasnya dalam pembelajaran jarak jauh. Namun yang harus diperhatikan oleh seluruh sekolah dalam persiapan pembelajaran tatap muka adalah bagaimana mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat di setiap sekolah-sekolah. Dan untuk itu DPR bersama pemerintah harus terus mendorong bagaimana program vaksinasi dan bagaimana mempersiapkan peralatan protokol kesehatan di setiap sekolah itu memadai agar memang pembelajaran tatap muka di bulan Juli tetap bisa dilaksanakan. Terima kasih Pak Sofyan Tan atas kunjungannya nih Pak, ini sekolah bagus dan mungkin gerakannya mulia Pak. Mungkin akan bermanfaat untuk yang lebih luas lagi Pak ya. Dan bisa menjadi percontohan di seluruh Indonesia Pak. Jadi jangan hanya di Kota Medan aja Pak. Iya. Jadi di Papua, di daerah-daerah perbatasan itu pastinya harus memiliki pendidikan yang berkualitas juga.